A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di dialog positif untuk belajar sama-sama, membuka pikiran, membuka hati, sama-sama menyebarkan energi positif, sama-sama memberikan cahaya ilahiyah yang membuat semangat kita semakin baik lagi, dan yang paling penting, semoga setiap malam kita mendapatkan kesadaran yang lebih dalam lagi. Alhamdulillah, tampaknya kalau boleh saya sedikit curhat gitu ya, ini the best Ramadan in my life gitulah kira-kira. Karena luar biasa sekali, Ibu dan Bapak, belum pernah hampir 1 bulan penuh acara seperti ini belum pernah saya lakukan gitu ya. Entah gimana Allah memberikan energi untuk ini semua selalu hadir, selalu ada, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap malam ini selalu dan senantiasa ada manfaatnya. Begitu ya, Ibu dan Bapak ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, hari ini kita akan berbicara kesehatan reproduksi, yang tentu akan ada kaitannya sama sedikit review. Di awal Ibu Nurofiah berbicara tentang kesetaraan gender gitu, yang tadi sore juga saya nonton lagi ulang dan luar biasa sekali. Tadi sore Ibu Nurofiah membuat presentasinya luar biasa, dan kemarin kita sudah bicara tentang poligami gitu. Jadi tentang poligami tolong dipikirkan ulang. Motonya adalah monogami yang adil. Itu yang paling penting. Dan insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi. Untuk lebih cepat lagi supaya tidak buang-buang waktu, kita persilahkan Ibu Nurofiah untuk menyampaikan. Silakan Ibu, udah bisa langsung share dan seterusnya udah bisa. Saya sudah bikin Ibu co-host di situ. Mangga Ibu, silakan. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa jumpa lagi untuk ketiga kalinya ya Kang Abu. Ketiga kalinya. Dan jangan yang terakhir, Bu. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Dan kali ini tentu saja masih nyambung ya dengan 2 materi sebelumnya. Kita akan fokus bicara tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Apakah presentasi saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat Ibu dan Bapak? Ya? Okay. Clear ya? Aman, alhamdulillah. Sip, aman ya? Aman, Ibu. Baik. Saya akan mulai dengan definisi kesehatan reproduksi ya. Saya akan mengacu kepada WHO bahwa kesehatan itu sebetulnya tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental, kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau kondisi cacat gitu. Nah, poin penting di sini adalah ada kesehatan fisik, mental, sosial. Tetapi sesungguhnya seperti juga dimensi kemanusiaan laki-laki maupun perempuan itu tidak hanya soal fisik, mental, sosial, tapi juga intelektual, finansial, spiritual, seksual, maka sesungguhnya kesehatan juga meliputi semua dimensi yang dimiliki oleh manusia. Tidak hanya fisik, tidak hanya sosial, tapi juga intelektual, spiritual, dan seterusnya. Begitu juga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga tidak hanya soal kondisi sehat untuk menjalani fungsi dan masa reproduksi secara fisik, mental, sosial, tetapi juga intelektual, finansial, spiritual, dan seksual, dan lain-lain gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kesehatan reproduksi itu tidak melulu soal fisik, tidak melulu soal mental, tetapi juga soal sosial, soal spiritual, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin flashback ya pada materi kemarin, bahwa kalau kita mau memahami Islam, khususnya ajaran Islam berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, menurut saya penting sekali untuk melihat konteks sosialnya itu seperti apa sih, supaya kita bisa juga memahami pesan ilahiyah yang disampaikan melalui firman Allah itu dalam konteks seperti ini, lalu kelihatan tuh nilai revolusionernya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa
secara sosial relasi gender dalam sejarah manusia itu memang mengalami situasi di mana perempuan itu selama berabad-abad lamanya dipandang sebagai objek dalam sistem kehidupan. Nah, seringnya lebih spesifik lagi adalah sebagai objek seksual. Tentu saja ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, terutama adalah perempuan yang diletakkan sebagai objek. Jadi selama berabad-abad, Bapak Ibu sekalian, perempuan diperlakukan seperti benda ya, jadi benda hidup itu, makhluk hidup, dan lebih spesifik sebagai objek seksual. Perempuan dianggap sebagai milik mutlaknya laki-laki. Milik mutlak itu artinya apa? Itu artinya sampai laki-laki boleh jual perempuan gitu loh. Ayah menjual anak perempuan, suami menjual istri. Bahkan di Inggris itu sampai awal abad 19, undang-undang yang membolehkan laki-laki menjual istri itu baru dihapuskan. Ya, terbayang kalau Al-Quran itu turun abad 7 Masehi, itu artinya adalah 12 abad atau 1200 tahun sebelumnya. Di mana kondisinya tentu saja kurang lebih sama. Bahkan ada banyak ayat Al-Quran ya yang merekam nih situasi perlakuan masyarakat Arab. Sekali lagi tidak hanya di Arab, ini terjadi di berbagai belahan dunia, di mana perempuan itu lahir, bayi perempuan boleh dikubur hidup-hidup. Perempuan juga diwariskan ya, jadi kayak rumah itu diwariskan, dan ahli warisnya itu nanti boleh mensetubuhi perempuan yang dia dapatkan sebagai warisan. Dan itu bisa terjadi anak laki-laki kandung itu kemudian dapat warisan ibunya. Lalu apa hak anak laki-laki ini adalah mensetubuhi ibu kandungnya. Maka terbayang bagaimana posisi perempuan itu sebagai ibu bahkan tidak dianggap sama sekali, tidak diperhitungkan sebagai orang tua. Situasi ini penting sekali nanti kalau kita melihat petunjuk Al-Quran tentang kehamilan, tentang menstruasi dan lain sebagainya. Nah, menyikapi kondisi yang seperti itu, kemudian kan ditegaskan itu bahwa perempuan itu manusia, karena perempuan manusia berarti dia sama dengan laki-laki dalam arti dua-duanya punya status hanya sebagai hamba Allah. Artinya laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan sebagai hamba dia, dilarang keras. Karena laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai manusia juga mengemban mandat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi laki-laki di dalam Islam itu adalah menjadi subjek penuh sistem kehidupan termasuk dalam sistem perkawinan. Karena itu nanti juga berpengaruh nih pada cara pandang terhadap hubungan seksual suami istri itu apa nih? Apakah hanya hak suami, kewajiban istri, ataukah itu menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak? Jadi ini cita-cita besar Islam terkait dengan laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan itu mesti sama-sama bekerja sama menajamkan tauhid atau hanya menghamba kepada Allah sehingga punya daya dorong yang sekuat-kuatnya untuk melahirkan kemaslahatan di muka bumi termasuk di dalam rumah tangga, bahkan nanti sebagai suami istri adalah mewujudkan kemaslahatan di atas ranjang. Ini kelihatan sekali di dalam beberapa ayat itu. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, dan juga mulai membangun kesadaran bahwa kesadaran diri sendiri maupun orang lain dalam konteks suami istri adalah suami mesti melihat diri sendiri dan istrinya. Istri mesti melihat diri sendiri dan suaminya itu tidak hanya sebagai makhluk fisik. Bahkan jati diri yang utama dari keduanya sebagai manusia itu justru sebagai makhluk spiritual dan intelektual. Mengapa? Karena fisik ini nanti akan mati gitu, akan begitu mati dia akan ditinggalkan. Yang masih terus hidup itu adalah dimensi spiritual dan intelektual laki-laki dan perempuan ini. Karena itu perkawinan tentu saja di dalam Islam tidak hanya perkawinan antara dua tubuh, tapi yang lebih penting lagi adalah perkawinan antara dua jiwa gitu. Kalau dalam surat
An-Nisa ayat 1 itu dikatakan laki-laki dan perempuan itu berasal dari satu jiwa, nafsin wahidah, maka dalam maka perkawinan itu mesti dikelola sedemikian rupa sehingga dua tubuh ini menjadi satu jiwa lagi, yaitu jiwa yang hanya tunduk pada kemaslahatan gitu. Sampai kapan? Sampai mati, sehingga nanti dua-duanya itu bisa menjadi jiwa yang tenang ketika menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi gimana caranya bisa mengelola perkawinan itu sebagai ini ya, perkawinan antara dua jiwa yang kemudian menyatu jadi satu jiwa, lalu menghadap kembali kepada Tuhan dengan tenang. Mengapa tenang? Karena mandat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi itu, termasuk dalam rumah tangga, termasuk di atas ranjang, bisa dilaksanakan dengan baik. Kita kalau pegang amanah lalu dipanggil sama yang memberi tugas, itu diberi tugas, lalu dipanggil oleh yang memberi tugas, pasti akan tenang kalau kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Kira-kira begitu. Makanya Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan di dalam Islam itu bukan untuk kepuasan seksual, bukan itu. Bahwa kepuasan seksual itu bisa menjadi cara, oke, tapi bahwa dia tujuan, bukan. Karena tujuan yang utama adalah ketenangan jiwa. Nah, seperti saya katakan kemarin ya, semua hal yang bersifat fisik, bersifat duniawi, itu bisa bernilai spiritual, bisa banget. Bahkan hubungan seksual yang itu kelihatannya hanya fisik, kelihatannya hanya nafsu, itu bisa bernilai spiritual. Kalau bagaimana kalau dilakukan untuk kemaslahatan, dengan cara-cara yang maslahat, dengan cara yang halalan, thayyiban, wa ma'rufan, diperbolehkan oleh agama, diizinkan, kemudian dia juga baik, lagi pantas dilakukan oleh seorang makhluk yang berakal budi. Jadi sakinah, kondisi tenang kedua belah pihak, sakinah secara jiwa itu hanya tenang kalau kebutuhan spiritualnya, intelektualnya, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain itu bisa dipenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya. Jadi gimana caranya segala tindakan di dalam perkawinan itu bisa melahirkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Karenanya kondisi sakinah, ketenangan jiwa dalam perkawinan ini hanya bisa ditempuh kalau relasi suami istri itu didasarkan pada cinta kasih, bukan pada kekuasaan atau kepemilikan mutlak seperti ada pada masa jahiliyah. Tidak hanya di Arab, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Nah, mawaddah warahmah ini menarik seperti saya ungkapkan kemarin, tapi saya ingin mereview. Mawaddah adalah cinta yang memberi manfaat kepada subjek yang mencintai, sedangkan rahmah itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada objek yang dicintai. Karena itu ketika sakinah atau ketenangan jiwa dalam perkawinan itu hanya mungkin dilahirkan jika relasi keduanya didasarkan pada cinta, maka yang dimaksudkan dengan cinta di sini adalah cinta yang memberi kemaslahatan pada pihak yang mencintai sekaligus yang dicintai. Nah, kemarin juga ya, karena ini akan jadi basis betul dalam melihat kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kira-kira masa reproduksi, fungsi reproduksi itu tentu saja sistemnya dari Allah. Tetapi menilainya, menggunakannya itu jelas dari manusia. Karenanya masuk wilayah ikhtiar. Ya, jadi perangkat itu dari Tuhan, itu takdir, itu kodrat. Tapi menggunakannya, menilainya, itu jelas sudah masuk wilayah ikhtiar. Karena itu sebetulnya sudah masuk wilayah gender. Karena gender, maka bisa adil, bisa tidak. Dan Tuhan sedang memberikan petunjuk supaya apa yang ditakdirkan oleh Allah berupa sistem reproduksi yang berbeda itu dapat dijalani dengan cara-cara yang maslahat untuk kedua belah pihak. Jadi inilah 5 prinsip perkawinan. Pertama, suami istri itu saling sama-sama meyakini ya bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh. Maka dia tidak akan mempermainkan baik di depan pasangannya apalagi di belakangnya gitu. Jadi tidak akan mempermainkan. Mengapa? Karena dia tidak hanya mempertanggungjawabkan perkawinan itu pada pasangannya, melainkan kepada Allah, dua-duanya. Yang kedua, suami istri itu mesti punya keyakinan bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan, bukan atasan dan bawahan.
Maka keduanya mesti saling melengkapi, saling menjadi tim yang solid untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam keluarga, bahkan sebisa mungkin kemaslahatan perkawinan itu bisa keluar seluas-luasnya. Yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah taradin atau saling ridho. Sehingga suami istri itu sama-sama meyakini bahwa ridho Allah pada istri tergantung pada ridho suami, dan ridho Allah pada suami tergantung kepada ridho istri. Mengapa? Karena dua-duanya sedang bermuamalah, dan ridho Allah pada pihak yang bermuamalah tentu saja tergantung pada semua pihak. Nah, ini mari kita lihat perbedaan sistem reproduksi yang ada pada laki-laki dan perempuan. Ini juga sangat penting sekali untuk dipahami dengan baik supaya kita tidak menjadikan laki-laki sebagai standar bagi perempuan. Kesehatan laki-laki dengan kesehatan perempuan itu standarnya sama dalam hal yang sama, tetapi mesti berbeda dalam hal yang berbeda. Lalu bagaimanakah sistem reproduksi yang ditakdirkan oleh Tuhan itu? Seperti ini, organ reproduksi laki-laki itu sedikit, penis, kantong sperma, sperma. Perempuan semua punya padanannya, vagina, indung telur, dan sel telur. Tetapi perempuan punya dua organ lainnya yang laki-laki tidak punya padanannya, apa itu? Rahim dan hormon prolaktin. Organ atau unsur lah ya. Tadi ada Bu Dokter, mudah-mudahan saya bisa dikoreksi kalau salah. Nah, perbedaan organ reproduksi ini melahirkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan bedanya itu sangat signifikan sekali. Sehingga nanti kesehatan reproduksi itu mesti dijaga bersama nih, kesehatan kedua belah pihak dijaga bersama oleh kedua belah pihak, suami istri gitu. Fungsinya apa kalau laki-laki itu sebetulnya satu ya, dua, mimpi basah dan hubungan seksual, tapi dua-duanya adalah mengeluarkan sperma. Masanya itu sebentar sekali, cuma hitungan menitan, dan dampaknya sangat menyenangkan secara biologis. Nah, mari kita lihat perempuan. Perempuan tentu saja hubungan seksual dengan laki-laki, hitungannya juga menitan, tetapi pada perempuan, karena karakter alat kelaminnya itu berbeda, laki-laki tertutup, perempuan terbuka ya, maka resiko lecet itu lebih banyak terjadi pada perempuan. Karenanya hubungan seksual di samping bisa memberi kenikmatan pada perempuan, dia juga kalau tidak dilakukan dengan cara yang bermartabat, mu'asyarah bil ma'ruf, maka hubungan seksual itu bisa melahirkan kepedihan pada perempuan. Yang berikutnya adalah menstruasi. Laki-laki nggak mengalami nih. Dan ini berlangsung mingguan, kadang seminggu, kadang 2 minggu. Apakah sakit-sakit? Nanti saya jelaskan bagaimana petunjuk Islam tentang menstruasi. Tapi bahwa sakit, iya. Karena ada sel telur ya, yang keluar dari indung telur, kemudian kalau tidak bertemu sperma, dia akan luruh bersama dinding rahim. Maka darah menstruasi itu tidak hanya cair, tetapi juga gumpalan-gumpalan, kadang berwarna hitam gitu ya. Laki-laki itu nggak mengalami gitu loh. Dan ini bisa yang sakit sekali, ada yang sampai bed rest itu kalau setiap menstruasi. Tidak semuanya merasakan sakit, tapi bahwa itu bisa menimbulkan sakit, ya. Tapi nanti tergantung ini daya tahan tubuh perempuannya. Ada yang tidak mengalami sakit sama sekali, sangat biasa, bisa kegiatan seperti semula, ada begitu, tapi ada juga yang tidak. Lalu hamil itu bulanan loh, nggak cuma mingguan. Sampai 9 bulan, bayangkan Mas. Kang Marlo itu Ya, kalau naik kendaraan mabok ya, kan nggak enak itu, nggak nyaman kan? betul Bu. Nah, tapi kalau naik kendaraan, turun dari kendaraan, minum teh panas anget, sudah selesai. Nah, ini orang hamil itu bisa sepanjang usia kehamilan. Memang tidak sama, tidak sama. Ada yang tidak mabok sama sekali, ada. Iya, Ada iya. yang mabok 3 bulan, ada yang sepanjang usia kehamilan. Mabok itu juga ada. Bayangkan loh, itu bulanan. Tentu saja ada bahagianya. Lalu melahirkan. Melahirkan itu juga sakit sekali, jelas ya. Sakit sekali, dan itu bisa jam-jaman, bisa harian. Tapi di samping ada rasa sakit, juga ada rasa bahagia karena punya anak, misalnya gitu. Nifas juga sama. Nifas adalah normalisasi bentuk rahim, yang tadinya ada bayinya, lalu bayi keluar, dia kembali mengecil, katanya sih sekepal tangan ya, sebesar alpukat itu. Nah, proses normalisasi ini tentu saja ada darah, sel darah yang luruh, seperti menstruasi, tapi dia lebih besar lagi karena tadinya ada janin gitu.
Dan itu bisa berlangsung kalau di dalam fikih itu sampai 60 hari. Berarti bisa mingguan, bisa bulanan. Menyusui bahkan tahunan loh. Menyusui juga ada sensasi biologis sakit karena ini kan sistem di dalam tubuh gitu ya. Ada yang Ya. lancar, ada yang tidak lancar, ada yang lancar tapi bayinya tidak bisa ketemu dan lain sebagainya. Maka prinsip dasar atau apa yang bisa kita pelajari dari tabel ini adalah laki-laki itu di dalam Islam nanti secara umum, terutama suami ini, mesti sensitif, mesti empati kepada perempuan karena mereka tidak mengalaminya. Jadi tidak mengalaminya bukan berarti lalu tidak peduli. Justru karena tidak mengalaminya, dia dalam kondisi yang sangat fit, maka harus siaga satu gitu. Ketika istrinya sedang mengalami masa reproduksi yang berlangsung, coba bandingkan ya, laki-laki itu menitan, perempuan itu menitan jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, mingguan, Semuanya ada, bulanan, Bu, lengkap, Bu. tahunan sampai ada lengkap sekali. Nah, ini dia juga nih. Ini juga selaput darah. Ini banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Perempuan ini kan punya selaput darah ya, laki-laki tidak. Selaput darah itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang lubang besar, tapi sebesar-besarnya lubang dalam selaput itu tentu saja kecil. Ada yang besar sedikit, ada yang kecil banyak gitu. Dan ada juga yang tidak punya lubang. Jadi ada perempuan yang dia selaput darahnya itu tidak berpori-pori, sehingga kalau menstruasi harus melakukan operasi gitu. Nah, selaput darah ini ada yang elastis, ada yang tidak, ada yang mudah robek, ada yang tidak, ada yang tipis, ada yang tebal. Dan selaput darah itu bisa robek tidak hanya karena hubungan seksual, ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Dia bisa robek juga karena kena benda tumpul, misalnya jatuh kena pojokan meja, jatuh kena stang ya, stang sepeda ketika belajar waktu kecil, dan bisa jadi si perempuannya tidak menyadari bahwa dia sudah robek selaput darahnya gitu. Sehingga kalau misalnya selaput darah robek itu pasti sakit karena pendarahan kan. Nah, ini yang membuat saya menjadi berpikir, kalau ada laki-laki terobsesi untuk membuat pengantin perempuan berdarah di malam hari, di malam pertama, itu sebetulnya sadis loh. Dia artinya adalah dia ingin bahagia, tapi istrinya dalam kondisi sakit gitu. Maka mestinya suami istri yang baik ya, artinya pengantin ini mesti mencari waktu yang dua-duanya itu siap, kemudian dua-duanya itu, sehingga nanti si perempuan itu meskipun mengalami sakit, tapi bahagia mesti melampaui rasa sakitnya gitu. Karenanya ini juga penting sekali ya, bahwa perempuan malam pertama tidak berdarah itu bisa karena selaput darahnya memang tebal, elastis, sehingga tidak cukup sekali hubungan seksual lalu robek. Bisa juga karena dulunya itu pernah robek, entah karena katanya juga silat itu bela diri, itu juga bisa, misalnya ketendang vaginanya, tendangannya kan tidak tendang biasa ya, itu tendang yang kuat sekali. Nah, itu juga katanya bisa menimbulkan selaput darah rusak gitu. Jadi tidak berdarah itu tidak selalu berarti sudah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Nah, mari kita masuk kepada isu Islamnya nih. Ini kalau kita lihat konteks sosialnya ya, tadi kan kesehatan reproduksi tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara sosial. Nah, sementara situasi sosial pada saat turunnya Islam ini kan perempuan masih dipandang sebagai objek seksual gitu. Maka bisa dibayangkan perempuan pada masa itu belum ada teknologi berkembang kan, belum ada pembalut, belum ada bius, belum ada apa itu untuk operasi kalau melahirkan. Maka perempuan itu kalau mengalami masa reproduksi itu dalam kondisi yang bisa dibayangkan, tidak mengalami reproduksi saja sudah dinistakan, apalagi ini mengalami menstruasi, darah berceceran di mana-mana, melahirkan dan lain sebagainya. Maka kemudian perempuan semakin dipandang rendah ketika mengalami atau menjalani masa reproduksi itu. Nah, saya mau ini ada sesuatu yang menarik karena Al-Quran itu soal alat kelamin ya, kadang-kadang kita merasa tabu nih membicarakan alat kelamin, itu kan sangat private sekali. Tetapi ternyata Al-Quran itu dulu itu pernah ada ungkapan Al-Quran itu porno gitu ya, kan agak ramai tuh. Iya pernah Bu, benar Bu. Masih ingat nggak? Gus Dur itu kan mengatakan Al-Quran porno itu sebetulnya dia sedang menyindir ya, menyindir kalau ngomongin alat kelamin itu disebut porno, maka
konsekuensinya adalah itu sama saja ngatain Al-Quran porno. Iya, iya. Sebab Al-Quran itu 7 kali loh nyebut alat kelamin dan semuanya dalam konteks menjaganya. Jadi jagalah alat kelamin. Bahkan alat kelamin, ya, alat kelamin sendiri, alat kelamin orang lain, jangan dipermainkan. Kira-kira begitu. Nah, alat kelamin ini bahkan menjadi salah satu ciri menjaga alat kelamin ini. Menjadi salah satu ciri orang yang beriman, yang baik di mata Allah. Gitu ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu kan ada walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi orang beriman itu tandanya apa? Kalau dia bisa mengendalikan alat kelaminnya dengan baik. Ini menarik sekali. Karena kan ada kecenderungan orang yang beriman, orang yang soleh difahami justru istrinya makin banyak, itu kayak agak bertentangan nih dengan ini. Dia justru harus mengontrol alat kelaminnya dengan baik dan hanya menggunakannya untuk ini sesuatu secara dihalalkan oleh agama, oke ya, lalu baik dan pantas dilakukan oleh sebagai makhluk yang berakal budi. Karena itu ada 2 etika nih, pergaulan lawan jenis di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan. Satu adalah ghaddul basar, yang kedua adalah hifdzul furuj itu. Jadi mengendalikan cara pandang, bukan mata ya, bukan mata yang dikendalikan, tapi cara pandangnya. Maka yang disebut mengontrol cara pandang itu bukan dengan matanya lihat bumi terus, tidak. Tapi dengan mengontrol cara pandang. Gimana caranya? Jangan lihat lawan jenis hanya sebagai makhluk fisik, apalagi makhluk seksual. Pandanglah mereka sebagai makhluk yang berakal budi, makhluk spiritual dan makhluk intelektual, gitu kira-kira. Sehingga kalau kita bergaul sebagai makhluk intelektual akan semakin mencerdaskan. Kalau kita bergaul sebagai makhluk spiritual, maka pergaulan itu akan menghasilkan kemaslahatan yang seluas-luasnya. Nah, 2 etika ini. Jadi kalau kita mampu bergaul sebagai makhluk spiritual dan intelektual itu, pasti farji itu, alat kelamin pasti mudah dikendalikan. Tapi kalau kita hanya bergaul atau melihat lawan jenis itu sebagai makhluk fisik, apalagi makhluk seksual saja, maka kita hanya akan bergaul tidak lebih dari pejantan dan betina saja. Kira-kira begitu. Itu maka terjadi juga nih Kang Marlo pergeseran konsep kejantanan dan kesucian. Oke. Bu, sedikit Bu. Ya? Maaf Bu, sedikit Bu. Sedikit aja. Ini karena saya baru banget ngerti banget ketika saya sering banget baca surat 24 ayat 30-31 gitu ya. Itu kan juga ada kaitannya sama hijab dan seterusnya gitu ya. Cuman yang menarik adalah ketika ada kata-kata jagalah pandangan, jagalah penglihatan, kan sekarang diartikan bahwa begitu rambutnya keluar sedikit, aurat. Begitu kulitnya kelihatan sedikit, jadi aurat. Jadi maknanya itu terlalu kulit, fisik banget. Padahal tadi waktu Ibu ngomong bahwa lihatlah cara pandang secara... Cara pandang. Itu luar biasa banget, Bu. Kalau kita ngerti bahwa itu cara pandang kan udah bukan berarti gimana ya, birahinya gitu. Udah bukan berarti fisiknya gitu. Tapi enggak. Betul Bu. Terima kasih Bu. Itu sih. Justru kalau kita masih memandang lawan jenis itu sebatas makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, maka atribut apapun yang itu menandai lawan jenis, ini mohon maaf ya, atribut apapun. Katakanlah perempuan itu sudah nutup seluruh tubuhnya bahkan pakai cadar, tetapi itu hanya dipakai oleh perempuan, maka akan ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan objek seksual. Benar. Betul. Nah, itu maka dia akan kejar itu untuk memenuhinya gitu kira-kira. Nah, makanya ada pergeseran yang luar biasa berkaitan dengan konsep kejantanan dan kesucian. Kalau dalam sistem sosial seperti tadi yang meletakkan perempuan sebagai objek seksual, atau dua-duanya sebagai makhluk fisik ya, laki-laki fisik, perempuan fisik, maka kejantanan itu biasanya ditandai dengan seberapa banyak laki-laki mampu menaklukkan lawan jenis di atas ranjang. Atau gini deh, seberapa banyak punya mantan, punya pacar gitu. Biasanya itu dianggap sebagai jantan gitu. Nah, di dalam Islam justru sebaliknya. Kalau tadi itu seberapa gaspol dengan hasrat seksualnya ya, seberapa gaspol maka dia makin jantan. Di dalam Islam justru nggak begitu. Semakin kuat menahan libido seks,
dan hanya melampiaskannya secara halalan thayyiban wa ma'rufan, maka semakin jantan dia. Oke, oke. Jadi semakin mampu menahan, mengontrol, dan hanya menyalurkan secara halalan thayyiban wa ma'rufan, semakin jantan dia. Begitu juga kesucian nih, kalau dilihat sebagai makhluk fisik, maka kesucian perempuan itu hanya ditandai dengan vaginanya masih utuh nggak nih, selaput darahnya utuh nggak. Padahal perempuan sehingga perempuan menjadi dianggap tidak suci kalau sudah tidak perawan, bahkan kalau tidak perawannya itu karena gaspolnya laki-laki tadi dengan memperkosa misalnya. Jadi korban perkosaan dianggap tidak suci. Lah ini yang memperkosa kok tidak dianggap tidak suci gitu. Jadi ini nggak adil sama sekali. Maka di dalam Islam juga kesucian itu tidak ditentukan oleh utuh tidaknya selaput darah ya, tetapi oleh sejauh mana perempuan itu menggunakan vaginanya hanya secara halalan thayyiban wa ma'rufan, sama persis seperti laki-laki. Jadi kejantanan laki-laki dan kesucian perempuan itu ditentukan oleh sejauh mana mereka bisa mengendalikan alat kelaminnya dan hanya menggunakannya, menyalurkannya secara halalan, diperbolehkan agama, lagi baik, thayyiban, lagi pantas, ma'rufan gitu. Dan itu akhirnya berlaku tidak, jantan dan suci itu tidak hanya berlaku sebelum menikah, tetapi juga sepanjang menikah. Tidak hanya ketika punya suami atau istri, tetapi juga ketika tidak punya. Makanya ada istilah jomblo fisabilillah itu. Itu adalah jomblo ya. Nggak apa-apa jomblo, tapi dia fisabilillah. Yang banyak jomblo akut, Bu. Baik. Jadi nggak usah kecil hati yang jomblo. Yang penting tetap fisabilillah. Oke. Suami istri juga begitu, mesti terus itu ya, berdua gimana caranya bisa halalan thayyiban wa ma'rufan. Dan itu juga sebetulnya berlaku bagi semua tindakan, tidak hanya berkaitan dengan seks. Nah, mari kita preteli satu persatu ya tentang menstruasi ini. Ini menarik sekali. Mengapa menarik? Seperti saya katakan tadi, ini ayat turun abad 7 Masehi. Belum ada pembalut, belum ada apa-apa lah. Kemudian perempuan itu sedang diperlakukan sebagai objek seksual. Sehingga ada dua tradisi yang ditemukan di kalangan masyarakat Arab. Satu, tetap hubungan seksual dengan perempuan yang sedang menstruasi. Atau sebaliknya nih, sangat ekstrim sekali perempuan yang menstruasi itu dikandangkan. Mengapa dikandangkan? Karena dianggap sebagai sedang dilaknat Tuhan. Kan ada itu ya, ada cara pandang bahwa menstruasi ini adalah kutukan Tuhan karena kesalahan Hawa dulu telah menggoda Adam itu loh. Ya. Hawa menggoda Adam sehingga keluar dari surga, lalu dikutuklah semua keturunan Hawa, yaitu perempuan akan mengalami sakit termasuk dalam menstruasi, hamil, melahirkan gitu. Nah ini menarik karena stigma seperti itu diklarifikasi oleh Tuhan tidak benar. Jadi menyalahkan Hawa, lalu menghubungkan menstruasi dengan kutukan karenanya, itu dikritik oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan begini, kalimatnya ya, fa'azallahumas syaitonu gitu. Jadi syaitan itu menggoda Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa tergoda dua-duanya. Dua-duanya makan buah yang terlarang. Dua-duanya itu diusir dari surga. Dua-duanya minta ampunan. Dua-duanya itu diterima taubatnya. Jadi selalu dua-duanya. Sehingga yang salah itu siapa? Ya dua-duanya. Maka tidak bisa menyalahkan Hawa itu sebagai biang keladi. Cuma nanti Kang Marlo ada tafsir yang bias gender. Tafsir yang bias gender itu begini, ya emang sih setan, tapi kan setan melalui Hawa dulu, padahal kan itu balik lagi ke semula lagi. Padahal itu belum kenal sama setan, Bu, berarti, Bu. Nah, setan itu kan memang tugasnya menggoda juga kan. Jadi kalau kita tergoda nggak bisa juga nyalahin setan. Benar. Gara-gara setan sih makanya saya tergoda. Lah gara-gara kita mau tergoda oleh setan. Karena setan itu memang mandatnya, kalau manusia itu mandatnya berbuat kemaslahatan, setan ini mandatnya adalah menggoda atau menguji manusia apakah bisa bertahan dalam kebaikan atau tidak. Nah dalam situasi seperti itu ya, sampai itu ya ada namanya tabu menstruasi. Tabu menstruasi itu perempuan yang menstruasi dikandangin gitu ya, nggak boleh bareng keluarganya.
dia nggak boleh makan dengan piring yang sama, minum dengan gelas yang sama, mandi di kamar mandi yang sama, nggak boleh. Pokoknya dia harus diasingkan karena dia menginjak bumi secara langsung pun bisa, ini mitosnya ya, bisa membuat tanah yang subur jadi gersang. Dan siapapun yang melihat matanya langsung gitu, perempuan yang sedang menstruasi, itu akan celaka, begitu mitosnya. Maka kemudian adalah itu katanya sejarah make up itu, ada eyeshadow, ada alis dan lain sebagainya, lipstick termasuk, itu awalnya katanya ya, itu adalah penanda perempuan sedang menstruasi supaya orang itu tidak tergerak untuk melihat matanya gitu. Jadi diberi. Lalu juga cadar itu juga ada sejarah itu. Jadi perempuan kelas tinggi itu supaya bisa tetap keluar tapi tidak menimbulkan celaka adalah ditutup matanya. Termasuk sandal katanya juga ada sejarah itu supaya tidak nginjak langsung bumi sehingga tidak menimbulkan kegerisangan. Tentu saja ini adalah mitos-mitos yang tidak benar, tetapi bahwa perempuan sudahlah sakit mengalami menstruasi diperlakukan seperti itu makin sakit, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu ayat ini datang, Kang Marlo. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya padamu tentang menstruasi. Qul huwa adza, katakan bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Jadi bukan kotor, ini banyak sekali yang mengartikan kotor. Iya benar Bu. Banyak kan yang artinya, Ya, bahkan saya ingat itu. Ini di sini aja ya Bu ya, saya bacain ini tafsir yang dari Kemenag nih ya. Di sini kalimatnya begini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Jelas nih Nah, kalimatnya. itu. Saya ingat tuh dulu waktu mondok itu kalau lagi menstruasi, mau nyebut menstruasi itu kan dianggap tabu ya. Lalu lagi kotoran gitu, lagi kotoran. Jadi gimana itu perempuan akan sangat berbeda sekali. Ada dari mana ada itu bisa diartikan sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau menyakitkan. Itu dari ayat lain juga ada nih. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi ayat itu mengatakan begini. Ucapan yang sopan, yang baik, dan pengampunan, pemaafan, itu lebih baik daripada sedekah, kita ngasih sesuatu pada orang, yatba'uha ada, tapi disertai dengan sikap yang menyakitkan. Jadi mending ngomong yang halus gitu ya, ngomong yang sopan daripada ngasih sedekah tapi sambil ngomel-ngomel nggak genah gitu. Jadi ada itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Karenanya ini sebetulnya kalau dalam pandangan saya ya, Islam sedang mengajarkan cara pandang, mengubah cara pandang yang menistakan pada perempuan yang menstruasi menjadi cara pandang yang empatik, bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah perempuan yang sedang mengalami rasa sakit loh gitu. Jadi maka bantu gitu, jangan malah menistakan, malah mengucilkan, malah gitu. Itu sedang mengalami rasa sakit, jangan diperlakukan dengan sikap yang lebih menyakitkan lagi. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhkanlah, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Itu sebagai tinggalkan perempuan sendirian gitu. Bukan karena jijik, tetapi karena dia lagi sakit, biar dia bisa istirahat, kemudian mengatasi rasa sakitnya. Nah, ini ayat mestinya menjadi dasar untuk cuti haid ini. Wah, keren banget. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatun, dan jangan dekati mereka untuk berhubungan seksual sampai selesai menstruasinya. Jadi mendekati saja, mendekati itu kan misalnya dengan bermesraan ya, bermesraan itu baru mendekati kan, hubungan seksual. Jadi jangan dekati untuk hubungan seksual ya, apalagi hubungan seksual yang mendekati untuk hubungan seksual aja jangan gitu. Itu artinya adalah biarkan mereka istirahat, biarkan mereka istirahat karena sedang mengatasi rasa sakit itu. Bukan kecuali menstruasi itu kan panjang ya durasinya. Ada yang memang sakit banget, ada yang kadang sudah mulai tidak sakit banget juga ada. Biasanya, nah rasa sakit itu justru mulai terjadi itu sebelum darah keluar ini, Kang Marlo. Yang disebut dengan PMS itu. Maka ya kan premenstruation syndrome itu. Jadi itu artinya apa? Kita mesti memperlakukan perempuan secara empati bahkan sejak menjelang dia menstruasi. Jangan nunggu. Jadi kalau secara fikih itu kan sebelum darah keluar boleh.
sebelum darah keluar hubungan seksual. Tetapi kalau poinnya adalah dia sakit, maka PMS juga ya jangan gitu. Ya, Jangan nah didekati. lagi-lagi mungkin juga kesadaran tentang fikihnya juga harus kita upgrade sedikit gitu ya Bu ya. Ya, fikih penting ya, fikih Iya, 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 penting. iya, iya. Tapi mesti dilengkapi dengan toyiban tadi, Betul, betul. baik juga gitu. Nah, kalau sudah suci, maka silakan kira-kira. Kalau sudah suci, maka silakan berhubungan seksual, tapi tetap dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Apa salah satunya? Dengan secara bermartabat, bil ma'ruf. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang menyucikan diri. Maka para bapak-bapak nih, kalau dulu belum empati pada istrinya ketika menstruasi, ayo tobat. Gitu. Oke. Ayo Nah tobat. sekarang, ayo tobat. Oh di sini banyak sih mulai, Bu, bapak-bapak, tapi bapak-bapaknya kayaknya nggak mau diliatin videonya, nggak mau kelihatan kayaknya. Yang penting dengar. Oke, sekarang hubungan seksual nih, ini lebih seru lagi karena hubungan seksual ini kan tadi ya, perempuan itu dipandang sebagai objek seksual di masyarakat Arab waktu itu juga di berbagai belahan dunia, bahkan sampai hari ini loh masih banyak yang memperlakukan seperti ini. Maka hubungan seksual itu diingatkan nih ada 2 ayat berkaitan dengan hubungan seksual, etika reproduksi, etika hubungan seksual antara lain. Itu ayat yang bawah dulu ya, saya baca yang bawah dulu ini. Istrimu itu bagaikan ladang bagimu yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang engkau kehendaki. Tentu saja kalau dikaitkan dengan ayat lain adalah bil ma'ruf, secara bermartabat. Waqaddimu li anfusikum, utamakanlah kebaikan atas diri kalian laki-laki dan perempuan. Ingat jamak mudzakkar ya, grup laki-laki bisa laki-laki dan perempuan. Ini menarik nih karena sedang bicara hubungan seksual lalu menyebut-nyebut takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ingat takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Maka orang yang bertakwa itu pasti baik kepada suami atau istrinya, termasuk di atas ranjang. Itu catatannya. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah bahwa kalian laki-laki dan perempuan itu akan menjumpai Tuhan. Lagi ngomongin hubungan seksual, kok bicara akan menjumpai Tuhan? Oh, berarti perilaku kita di atas ranjang itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah nanti. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang yang beriman, karena orang yang beriman itu tidak peduli dilihat orang maupun tidak dilihat orang, dia tetap akan baik. Dan ranjang ini kan sangat private sekali. Orang bisa sangat baik, sangat alim, sangat sangat ramah di luar karena dilihat orang. Begitu hanya berdua dengan istri, itu bisa berubah loh jadi serigala yang seram sekali. Gitu. Maka wabasyiril mu'minin itu menarik karena saya kira ini juga yang terjadi pada masyarakat patriarki kan. Artinya adalah mereka meletakkan perempuan sebagai objek, kemudian dia merasa berhak untuk melakukan segala hal, apalagi tidak dilihat orang lain gitu. Dia lupa kalau Tuhan itu justru melihatnya. Nah, ketika disebut sebagai ladang, ya ladang itu kita tahu bahwa masyarakat Arab juga banyak yang hidupnya di wilayah agraris gitu. Sehingga mereka tahu bahwa ladang adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Nggak usah di masyarakat Arab lah, di lingkungan kita saja kalau ladang itu mau panen, itu kan suami lebih baik menjaga ladangnya daripada menjaga istri dan anaknya, toh dia ronda tuh keliling sawahnya supaya tidak dimakan tikus, nanti puluhan tikus yang panen. Itu saking berharganya. Maka begitu disebut istri adalah ladang, yang muncul dalam pikiran itu adalah istri itu sesuatu yang berharga sekali lah kira-kira. Istri itu adalah berharga sekali seperti ladang. Di dalam Islam itu berharga sekali. Ladang itu perlu pupuk, perlu air, maka istri juga mesti dipenuhi gizinya dengan baik, dijaga supaya tidak kena hama, penyakit, dan lain sebagainya. Ketika mengatakan istrimu adalah ladang yang bagimu yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang engkau kehendaki asal bermartabat, maka jangan bercocok tanam di ladang yang lain gitu kira-kira. Nanti kalau bercocok tanam di ladang yang lain dapat virus itu akan menulari ladang dan tanaman yang dihasilkannya. Dan IMS itu kan begitu. IMS ya, infeksi menular seksual itu tidak harus si perempuannya itu juga berhubungan seksual di luar sana. Perempuannya baik banget, istrinya misalnya istri yang sangat solehah sekali, tapi mohon maaf ya, suaminya itu
tergelincir sekali saja lah, kok sekali-sekalinya itu dapat virus, dia bisa menularkan pada istri dan anaknya gitu. Maka ketika diibaratkan sebagai ladang itu ada spirit perlindungan atas fungsi reproduksi, alat reproduksi perempuan dengan sangat kuat sekali. Nah, mari kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini mengatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istrimu itu bagaikan pakaian bagimu dan kamu juga bagaikan pakaian bagi mereka. Tapi jangan disalahartikan lalu kan seperti pakaian itu kalau sudah lama harus ganti yang baru, tidak begitu. Tetapi bahwa pakaian itu adalah itu baju, Bu, kan ini pakaian, itu baju, Bu, kan itu beda. Beda ya, oke. Jadi nggak boleh diartikan seperti itu ya nanti, karena yang tadi juga ketika diibaratkan sebagai ladang itu di tangan kita yang tidak di tangan orang yang kesadaran kemanusiaan perempuannya masih level terendah, melihat perempuan sebagai objek, itu ayat ladang bisa dia salah gunakan sebagai legitimasi untuk melakukan eksploitasi seksual pada istri. Istri seperti ladang, nggak ada ladang yang lari kalau mau dicocok tanami oleh pemiliknya. Begitu juga dengan istri tidak boleh menolaknya. Nah, itu tentu saja sangat bertentangan dengan spirit perlindungan yang mau dibawa oleh ayat ini. Begitu juga dengan pakaian. Apa arti pakaian? Ketika disebut pakaian, itu artinya dalam hubungan seksual. Pakaian itu kan berfungsi sebagai pelindung. Maka laki-laki dan perempuan itu mesti saling melindungi satu sama lain ketika berhubungan seksual. Untuk apa? Tidak menularkan penyakit misalnya. Masing-masing jaga diri untuk tidak dapat IMS dan masing-masing kemudian bisa menjaga pasangannya. Yang kedua, pakaian itu menenteramkan, kan memperindah, membuat nyaman. Maka itulah ketika disebut pakaian, maka dua-duanya mesti melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana fungsi ya. Cek 1 2. Artinya adalah dua-duanya sebagai subjek kayak gitu. Aduh, curiga saya ini. Apakah suara saya jelas? Oke, Ibu. Oke. Tadi sedikit. Ya, oke, aman. Silakan. Oke, aman. Jadi ketika disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kalian suami istri mereka adalah pakaian bagimu, kamu pakaian. Itu sebetulnya sedang menegaskan bahwa suami dan istri dalam hubungan seksual adalah subjek penuh itu, Kang Marlo. Jadi dua-duanya menjadi subjek sekaligus objek. Nah, yang disebut hubungan seksual itu hanya dan hanya kalau dua-duanya menjadi subjek sekaligus objek. Jadi kalau satunya subjek lalu satunya lagi objek, itu bukan hubungan seksual secara substansi ya. Itu adalah onani. Nah, itu perbedaannya. Onani dengan menggunakan istri sebagai alat. Dan itu tidak bisa disebut sebagai hubungan seksual secara substansi. Bahwa secara legal bisa, tentu saja. Tetapi secara substansi tidak. Karena secara substansi yang disebut dengan hubungan seksual adalah dua-duanya mesti menjadi subjek sekaligus objek. Jadi etika hubungan seksual di dalam Islam itu adalah dia bisa saling melindungi, intinya adalah memberi kenyamanan pada kedua belah pihak dan dua-duanya sama-sama wajib melahirkan kebaikan, ya, kenikmatan dan juga menikmatinya secara bersama-sama. Nah, mari kita lihat hamil dan melahirkan. Ada banyak ayat ya, tapi 2 ayat ini salah satunya, ini juga menurut saya kalimatnya sangat dahsyat sekali kalau lagi-lagi kita letakkan ayat ini dalam situasi sosial waktu itu, di mana perempuan itu kan tadi ya, kalau tidak mengalami hamil, jadi nilai perempuan itu ditentukan oleh sejauh mana dia bisa memberi kepuasan seks pada laki-laki. Itu nilai perempuan di dalam masyarakat seperti ini. Karenanya ketika dia mengalami masa reproduksi, nilai perempuan menjadi rendah. Karena apa? Karena tidak bisa memberi kepuasan seksual secara maksimal, kira-kira begitu. Nah, ini sehingga masyarakat kemudian tidak menghargai fungsi reproduksi perempuan sama sekali, bahkan menjadikan sistem reproduksi, fungsi reproduksi perempuan itu sebagai alasan untuk merendahkan perempuan.
Itu di dalam masyarakat patriarki. Nah, itu diubah secara revolusioner oleh Islam dengan mengatakan begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia. Oh ya, yang tadi, sorry, saya balik sedikit lagi, lupa memberikan tekanan yang penting untuk ayat menstruasi. Jadi ayat ini tentang menstruasi itu kan hanya dialami oleh perempuan ya, tapi petunjuknya itu untuk laki-laki. Ini yang mau saya tekankan, lupa. Jadi menstruasi, petunjuk tentang menstruasi di dalam Al-Quran itu bukan untuk perempuan, tapi untuk laki-laki. Laki-laki diminta mengubah sikapnya dalam memperlakukan perempuan yang menstruasi supaya lebih bermartabat gitu. Nah, kalau di dalam kehamilan dan melahirkan, tentu saja hamil sampai menyusui ya, hamil, melahirkan, menyusui. Ini kan ada ucapan begini. Dan kami wasiatkan kepada manusia, itu seluruh manusia, termasuk perempuan sendiri, untuk berbakti pada orang tua. Ini menarik sekali karena perempuan itu kan tidak dihargai sebagai orang tua. Jadi perempuan dalam sistem patriarki itu tidak dihargai sebagai orang tua, tidak dihormati, sedangkan yang dihormati adalah ayahnya gitu. Mengapa? Karena anak laki-laki itu bisa mensetubuhi ibunya kalau dia mendapatkan ibu sebagai warisan dari bapaknya gitu. Maka ini dahsyat sekali ketika mengatakan kami wasiatkan kepada seluruh manusia, itu manusia lintas zaman dan lintas tempat ini, biwalidayhi, untuk berbakti kepada dua orang tua. Jadi jadi ada pesan sosial, ibumu juga orang tuamu. Gitu. Itu penekanannya dua-duanya tuh maksudnya itu ya? Iya. Coba perhatikan sebabnya nih. Kan ada wasiat untuk berbakti pada dua orang tua kan, ayah ibu. Lihat kalimat berikutnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu semua perempuan. Karena dia, ibu kan, hamil dalam, coba, hamalathu ummuhu. Karena ibunya hamil dalam situasi yang wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyusui dalam 2 tahun, menyapihnya. Jadi coba, ini ada pesan untuk berbakti pada dua orang tua, tapi sebabnya kok hanya ibu, gitu. Kenapa hanya ibu? Oh, rupa ini baru bisa dipahami kalau kita lihat konteks sosialnya, di mana ibu itu tidak dihargai, tidak dianggap sebagai orang tua. Oke. Bu, sedikit Bu, mumpung ingat, maaf Bu. Tadi kan yang kalimat tentang menstruasi itu untuk laki-laki. Apakah itu ada kalimat yang menyatakan untuk maskulin atau feminin gitu maksudnya? Itu loh, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggalkan perempuan ketika menstruasi. Siapa yang disuruh meninggalkan, memberi waktu untuk istirahat kan laki-laki. Yes. Oke Bu. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka untuk hubungan seksual. Siapa yang sedang dilarang? Laki-laki lagi. Yes. Wah, ini penting untuk ini Bu, penting untuk di woro-woro nih Bu. Bagus banget sebenarnya ini ayatnya, luar biasa. Oke. Semua ayat bagus, Kang Marlo. Ya enggak, maksudnya ini di konteks ini gitu Bu, maksudnya. Oke, siap. Oke. Nah, kembali ke soal hamil ini ya. Jadi semua manusia itu diminta untuk berbuat baik juga pada ibu. Nanti menarik nih, karena ibu itu bukan hanya soal ibu secara individu ya. Ini adalah ibu kehidupan gitu. Jadi manusia itu diminta untuk berbakti juga pada ibu kehidupan, karena mereka perempuan sebagai ibu itu hamil, kemudian menyusui gitu ya. Nah, poin ini yang penting. Anishkurli waliwalidaik. Jadi untuk bersyukur kepadaku Tuhan dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, termasuk ibumu gitu. Jadi kalau Profesor Quraish Shihab itu menekankan begini, dia mengatakan begini, orang itu baru dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia mampu berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu kehidupan. Gimana caranya berterima kasih? Ini bukan dari Prof. Quraish lagi ya, yang ini dari saya. Gimana caranya manusia berterima kasih? Ya ayo gunakan ilmunya, gunakan posisi kedudukan jabatannya,
gunakan skill-nya untuk membuat pengalaman reproduksi itu menjadi lebih mudah dijalankan. Anda menjadi dokter, Anda menjadi insinyur, ayo buat alat apa kek yang membuat kehamilan, melahirkan, menyusui menjadi lebih nyaman. Misalnya ada teknologi itu ya, teknologi operasi sesar itu jelas sangat membantu sekali. Juga misalnya punya kedudukan di manusia kok punya jabatan. Ya ayo bikin kebijakan yang membuat perempuan atau ibu kehidupan ini menjalani masa reproduksinya dengan lebih nyaman. Beri kebijakan, Anda menjadi direktur kereta api lah atau apa ya, berilah itu aturan di mana ibu hamil itu boleh duduk di mana saja. Misalnya diberi kartu atau apa gitu ya. Itu cara berterima kasih kepada ibu kehidupan gitu. Jadi kan ini luar biasa sekali di mana Al-Qur'an mengubah cara pandang terhadap kehamilan dan melahirkan sebagai sesuatu yang sangat mulia dan sebagai syarat orang itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau mampu bersyukur kepada kedua orang tuanya terutama kepada ibu kehidupan gitu. Nah, dan kalimatnya ini sekali loh, wawasainal insan itu artinya wasiat itu sesuatu yang sangat kuat sekali. Nah, menyusui juga begitu. Nah, saya mau cerita nih. Di masyarakat Arab itu ada tradisi menyusukan kepada perempuan lain. Jadi ibu melahirkan, lalu suaminya itu bisa yang secara sepihak memutuskan bayinya disusukan saja pada perempuan lain yang lebih subur. Supaya apa? Supaya berkualitas. Dan ibu ini kan tidak berdaya. Ibunya. Makanya kalimat walwalidatu, pilihan kata walwalidatu, perempuan yang melahirkan. Coba. Itu keren sekali. Perempuan yang melahirkan itu biarkan menyusui anaknya itu sampai penuh 2 tahun kalau dia menginginkannya. Itu artinya adalah, wahai para suami, jangan kalian ambil keputusan sepihak memisahkan bayi dari ibunya ketika ibunya ingin menyusui anaknya sampai 2 tahun. Jadi kalimat wal-walidat itu keren sekali. Jadi perempuan, karena nanti ini kan ada perempuan yang melahirkan, ada perempuan yang menyusui. Nah ini sedang ditegaskan bahwa perempuan yang melahirkan, yaitu ibu kandungnya, biarkan dia menyusui sampai 2 tahun kalau dia ingin menghendaki untuk menyusui, menyempurnakan susuannya sampai 2 tahun. Ini pun tidak berarti begini ya, kadang-kadang difahami secara memberatkan nih. Ibu yang baik itu adalah ibu yang menyusui anaknya 2 tahun. Jadi kayak kewajiban gitu. Padahal ini sedang memberi hak kepada si ibu untuk menyusui. Jangan dipisahkan dari anaknya. Apalagi kalau perceraian kan sering terjadi begitu ya. Lalu disebutkan ini. Wa'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, bapaknya ya, si bapak bayi itu punya kewajiban untuk menafkahi lah, memastikan. Kan ini si ibu sedang payah baru saja hamil lalu melahirkan. Jadi melahirkan itu memang dia titik akhir dari kehamilan, tapi dia adalah titik awal dari proses menyusui yang panjang itu. Maka ini perlu banget dukungan sekitar ya. Kalau tidak nanti kan lelahnya itu berkesinambungan. Kalau sudah ada bayi, tidak ada yang membantu, ibu itu bisa yang harus siaga 1 24 jam. Dia itu harus siaga 1 kalau anaknya ingin menyusu. Maka kalau tidak ada dukungan dari sekitar, perempuan bisa mengalami baby blues. Baby blues itu apa ya? Depresi karena dia, coba bayangkan ada yang sharing begini. Dia itu benar-benar sendirian ya. Jadi dia anak pertama lalu suaminya bekerja. Selama bekerja dia sendirian bersama anak. Itu yang dia anaknya tidur lalu dia keramas lah. Ini merasa sudah kotor gitu lah. Nah, di tengah-tengah dia keramas, bayinya nangis. Dia bingung apakah harus melanjutkan keramas sehingga bayinya itu terus menangis menjerit-jerit, ataukah dia berhenti keramas tapi belum selesai, gimana ini Anda sebut. Orang itu bisa mengalami situasi seperti itu. Juga ya misalnya, mohon maaf ini, ketika BAB ini, makanya kebijakan ini penting sekali untuk mempertimbangkan ini. Ternyata banyak loh ibu-ibu yang dia kan harus bareng anaknya ya, menggendong bayi. Kalau ada toilet umum, apalagi kalau jongkok, ini ibu-ibu itu bisa yang harus BAB sambil mangku anaknya gitu. Ini kan nggak terbayang sama laki-laki yang begini ini. Sementara pengambil kebijakan biasanya laki-laki. Makanya sekarang sudah mulai ada toilet yang ramah itu.
Jadi ada tempat untuk bayi dan seterusnya. Nah, ini contoh saja ya, ada problem seperti itu. Walal maudi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi la tudoro, ini etikanya nih, la tudoro walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi walal warisi mithlu dzalik. Jadi 3 pihak ini, ayah bayi, ibu bayi, dan bayi, itu tidak boleh saling merepotkan satu sama lain. Jadi tidak boleh atas nama bayi lalu ibu dipaksa untuk menyusui padahal dia dalam kondisi tidak mampu, lelah, dan lain sebagainya. Tidak boleh juga untuk kepentingan ibu lalu bayi dikalahkan dan seterusnya. Intinya 3 pihak ini mesti gimana caranya bisa membangun relasi yang saling saling tidak memberatkan. Nah, apabila keduanya ingin menyapih, ya keduanya ingin menyapih nih. Sebelum 2 tahun, maka dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, jadi mereka boleh nyapi, boleh juga menyusukan pada pihak lain gitu ya. Itu dengan syarat dua-duanya rela. Kalau di ulama fikih itu banyak yang menekankan begini. Ini berarti bahwa suami itu tidak boleh secara sepihak memutuskan untuk disusukan pada perempuan lain dan bahwa perempuan itu mesti diajak serta untuk memutuskan gitu. Coba bayangkan loh, ini abad 7 Masehi perempuan itu disuruh diajak memutuskan apakah mau menyusui langsung ataukah disusukan pada orang lain, mau menyusui sampai 2 tahun ataukah mau disapi di tengah jalan. Itu kan luar biasa ini memberi ruang kepada perempuan sebagai subjek untuk ikut memutuskan gitu. Dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita pada kontrasepsi nih. Sampai sini saja ya. Kontrasepsi mau juga? Boleh Ibu, boleh. Ya? Masih ada waktu. Jadi gini, kontrasepsi ini kan banyak diperdebatkan ya. Apakah kontrasepsi ini bisa berarti membunuh janin atau tidak gitu? Ya. Karena kan dengan kontrasepsi itu lalu kehamilan tidak terjadi. Nah sebetulnya kontrasepsi itu kan, jadi prinsip dasarnya begini, sel telur dan sperma ketemu, itu terjadilah konsepsi atau kehamilan. Nah kontrasepsi itu adalah mencegah sperma untuk bertemu sel telur. Maka belum terjadi apa-apa. Belum terjadi kehidupan, belum terjadi janin, belum terjadi apa-apa. Makanya mayoritas dan dasar yang paling diacu itu adalah azal itu. Azal ini coitus interruptus itu, senggama putus. Senggama putus itu kan sudah terjadi pada masa Nabi dan Nabi tidak melarang gitu. Maka ini beberapa pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh ya, tapi tidak etis karena manfaat sperma tidak difungsikan. Tetapi kan kalau manfaat sperma difungsikan semua nanti dunia ini penuh sekali ya. Soalnya penuh mungkin sekali. Waktu itu Syafi'i ngomongnya orang belum banyak kali ya Bu ya. Oh bisa jadi, belum banyak. Kalau sekarang penuh sekali. Sekarang penuh. Dibenarkan untuk melindungi nyawa istri dari resiko melahirkan. Ini sangat ramah sekali nih ulama-ulama madhab. Jadi istri itu dipertimbangkan. Kalau memang istri itu dalam kondisi sakit, yang itu berbahaya kalau hamil, maka ya alat kontrasepsi menjadi penting gitu. Menjadi boleh dibenarkan untuk melindungi nyawa istri dan menghindari beban yang berlebih. Bahkan alasan ekonomi itu boleh loh. Karena kebanyakan anak atau kesulitan ekonomi. Tuh, jadi kontrasepsi itu bahkan bisa dengan alasan ekonomi. Mazhab Hanafi itu makruh ya, makruh kecuali seizin istrinya. Jadi tidak boleh secara sepihak memaksa istri. Nah ini yang agak menyedihkan ya. Kalau perempuan itu kan tadi masa reproduksinya panjang sekali ya, mulai dari menstruasi, kemudian hamil 9 bulan, melahirkan lalu menyusui. Maka mestinya laki-laki ambil peran dong dengan alat kontrasepsi gitu. Jangan perempuan sudah panjang mengalami itu kan berjibaku ditambah lagi dengan alat kontrasepsi yang mungkin nanti akan membuat pening. Kan pening itu kadang membuat pening karena hormonnya sedang diintervensi kan, dan itu bisa menimbulkan efek biologis macam-macam dan itu jelas tidak nyaman. Maka sangat disarankan laki-laki, ayo ambil peran untuk kontrasepsi ini. Misalnya dengan kondom atau
apa istilahnya vasektomi kalau laki-laki. Cuma vasektomi ini ada alasan khusus nanti. Mazhab Hanafi seperti itu, jadi harus izin istrinya karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah penyebab terjadinya pembuahan dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. Jadi tidak bisa secara sepihak perempuan diminta untuk untuk pakai alat kontrasepsi. Azal mengakibatkan tidak terjadi kehamilan dan kelahiran anak. Oke, mazhab Maliki, seorang laki-laki tidak punya hak untuk melakukan azal dengan istrinya tanpa persetujuan istrinya. Ini sangat keren sekali loh pendapat ulama mazhab. Jadi semuanya itu punya nada sama bahwa kenikmatan seksual juga hak istri, sehingga suami tidak bisa secara sepihak kemudian melakukan azal gitu. Madhab Hanafi, azal tanpa alasan adalah makruh tetapi tidak haram. Azal tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Tuh semuanya mengatakan begitu. Jadi kalau azal itu menjadi dasar ya untuk melakukan kontrasepsi, maka begitu juga kontrasepsi, izin dari si istri itu menjadi sangat penting sekali. Dan sebisa mungkin kalau dalam pandangan saya ya, karena masa reproduksi perempuan sudah panjang sekali, ya ayo laki-laki ambil bagian dengan dengan kontrasepsi itu. Nah sekarang soal aborsi. Ini juga terakhir itu aborsi. Aborsi juga sebetulnya ada berbagai cara pandang ya. Tetapi yang paling dijadikan dasar kan ini, proses terjadinya penciptaan manusia. Nanti itu sejak kapan sih kehidupan manusia dimulai itu berbeda-beda. Nah itu nanti mempengaruhi pandangan tentang aborsi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Jadi nutfah yang disebut nutfah itu beda dengan mani. Kalau nutfah itu mani yang sudah berkembang karena sudah bertemu sel telur. Oh, oke. Kalau mani itu kan baru laki-laki itu. Kalau nutfah itu sudah laki-laki dan perempuan. Kemudian air mani, nutfah itu kami jadikan segumpal darah 40 hari kan gitu. 40 hari. Lalu segumpal darah itu jadi segumpal daging, lalu daging itu dibungkus dengan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Jadi tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kalau di ayat-ayat itu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ada ruh Tuhan yang ditiupkan, maka jadilah manusia itu hidup gitu. Nah ini kemudian kapan kehidupan itu dimulai? Ada yang mengatakan ini yang pendapat yang paling ketat sekali itu adalah dimulai sejak bertemunya sperma dengan sel telur. Itu sudah disebut kehidupan manusia. Ada yang 40 hari nih segumpal darah, ada yang 8 hari segumpal daging, ada yang 120 hari ketika ruh ditiupkan baru dimulai kehidupan. Nah ini yang kemudian menyebabkan para ulama berbeda pandangan tentang aborsi. Ada madhab Hanafi misalnya dibolehkan sebelum nafkhir ruh atau sebelum 120 hari. Madhab Maliki ini yang paling ketat ya, tidak boleh sejak pembuahan. Madhab Hambali boleh sebelum 40 hari. Madhab Syafi'i ada yang bilang boleh sebelum 80 hari, ada yang boleh sampai 120 hari. Tetapi ini semua kalau ulama madhab itu sedang bicara dalam konteks suami istri. Jadi bukan di luar ya. Kalau di luar itu perkara lain. Tetapi di dalam perkawinan itu para ulama punya pendapat seperti ini. Tetapi juga di dalam hukum itu motif dan cara aborsi juga berpengaruh pada hukumnya. Jadi misalnya gini, aborsi dengan tujuan supaya bisa zina, bisa zina lalu tidak ketahuan, tentu akan berbeda dengan aborsi yang dilakukan karena menyelamatkan nyawa ibu. Dan yang menarik adalah MUI itu sudah punya fatwa perempuan yang diperkosa itu boleh aborsi sebelum 40 hari. Sebelum 40 hari ya? Sebelum 40 hari, itu sudah ada fatwanya. Saya kira itu ya Kang Marno. Jadi prinsip dasarnya sebetulnya adalah bagaimana masa reproduksi ini bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip perkawinan tadi. Misalnya mu'asyarah bil ma'ruf,
musyawarah, kemudian tarodin, itu mesti dipegang dalam menjalankan masa reproduksi, dan tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa, maka semua tindakan di dalam perkawinan termasuk hubungan seksual, termasuk dampak panjangnya mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat jiwa keduanya itu tenang. Oke. Sedikit Bu, sebelum Ibu dan Bapak boleh dipersiapkan mau raise hand melalui Zoom boleh, mau chat boleh, kita habis ini tanya jawab gitu ya. Ini seru banget ya. Habis ini langsung ke Ibu Penny ya. Ibu Penny udah ada. Tapi saya mau nanya dulu nih. Kan saya hostnya jadi saya boleh nanya duluan ya. Oke. Ibu gini, saya tadi tertarik begitu Ibu ngomong nutfah itu kan mani yang berkembang gitu ya. Saya jadi keinget di surat Mursalat 77 ayat 20 itu ada dikatakan ada di situ ada kata-kata mahin. Mahin itu bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Gitu ya. Ada kata-kata air yang hina. Nah, kalau diperspektifkan kepada air yang hina tuh maksudnya gimana ya, Bu? Ya sebetulnya itu kan mau pesannya kan begini. Ya, pesannya tuh apa gitu? Pesannya jadi manusia itu jangan sombong. Oke. Tercipta dari mani, Mbok. Ingat mani itu kan banyak kalian buang-buang di selokan di mana-mana. Masa mau sombong gitu loh. Oke Bu. Sip, cukup Bu. Udah jelas banget, sip ya. Oke. Thank you. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu dong buat Ibu Nurofia, mind blowing banget nih selalu deh ya setiap ada penjelasan dari Ibu Nurofia tuh ayatnya itu juga sering dibaca, tapi perspektif dan sudut pandang kitanya semakin luas luar biasa. Dan ini benar-benar bisa aplikatif banget. Oke, kita langsung ke Ibu Penny Handayani. Silakan Ibu Penny. Silakan Ibu Penny. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur dan Kang Abu dan semuanya. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mengikuti dari yang pertama, betapa Islam itu menempatkan perempuan itu luar biasa. Dan visi atau tugas Nabi Muhammad itu betapa beratnya bahwa mengubah zaman jahiliyah menjadi sampai dengan sekarang. Saya nggak kebayang betapa beratnya. Ini terus terang saya rada emosi jadi nggak nih. Jangan Bu, jangan emosi Bu. Nah, saya lihat dari yang pertama sampai yang sekarang ini itu banyak ibu-ibu atau bukan hanya ibu-ibu ya yang di grup ini kayak punya tekad gitu, ayo kita sosialisasikan, ayo ini gitu. Saya juga sudah berusaha untuk membuat sosialisasi, walaupun itu dalam keluarga dekat gitu ya. Tapi ada yang responnya begini, Mbak, katanya, ini ya kalau di pengajian, baru judulnya saja, kesetaraan atau keadilan gender, itu orang sudah gini, nggak ada bapak-bapak yang bakalan hadir. Yang kedua, kalau ada ibu-ibu yang hadir, ini tantangan nih. Kemudian cerita dia di dalam setelah pulang pengajian ke bapaknya, seri yang berikutnya bapaknya akan bilang jangan ikuti pengajian itu. Nah, gitu. Nah, ini tantangan yang kedua. Nah, yang ketiga, Bu, saya ingat pada waktu saya mau menikah. Berapa ya? Hampir 40 tahun, 30 tahun yang lalu. Jadi ada syarat bahwa sebelum menikah itu Depak ya kalau nggak salah itu mensyaratkan ada persiapan nikah yang harus kita jalani berupa penataran. Saya kalau nggak salah ya, tapi sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi waktu itu wajib gitu. Kalau nggak salah 3 hari atau 5 hari boleh kita janjian. Nah, bayangan saya waktu itu saya itu akan diberi bekal bagaimana pernikahan itu bisa memberikan maslahat. Kalau zaman sekarang itu yang terkenal dengan samawa itu gitu. Nah, ternyata jauh banget dengan apa yang saya bayangkan gitu. Yang pertama saya cuma diberi bekal sudah pernah penataran Pancasila atau belum. Saya jawab sudah, saya sudah lulus bersertifikat. Saya bilang gitu karena saya pegawai negeri. Nah, itu yang kedua, saya diberi ayat yang itu yang kemarin Ibu sitasi itu ya. Jadi bahwa perempuan itu harus taat kepada suami. Nah, itu yang ditekan-tekankan itu gitu. Nah, itu yang kemarin saya benar-benar mendapatkan pencerahan. Ternyata maknanya bukan itu gitu. Ini luar biasa dan ini perlu memang disosialisasikan. Nah, bukan pertanyaan, tetapi apakah ini masih ada gitu untuk masa sekarang ini? Maksud saya, apakah Departemen Agama itu masih mewajibkan ini gitu? Nah, kalau masih ada, lah ini mestinya bagus
hanya isinya saja dan agak serius lah gitu. Jangan cuman gitu-gitu terus saya suruh tanda tangan, datang tanda tangan sampai 5 kali, bahkan untuk hari yang ketiga itu saya udahlah, udah Pancasila udah lulus langsung aja tanda tangan 3 kali. Ternyata banyak hal nikahan itu menjadi jauh lebih baik sehingga menimbulkan kemaslahatan. Nah, siapa sekarang yang bisa mengakses itu gitu? Nah, gitu Pak Kang Abu, barangkali ini tantangan buat kita semuanya ya, bagaimana kita bisa memberikan dorongan kepada pemerintah khususnya Depak untuk bisa memberikan calon. Kenapa ini penting? Karena bangsa ini tuh awalnya pendidikan itu kan dari rumah. Betul. Dari rumah. Nah, ini kalau prosesnya sudah salah, berarti nanti tanaman yang ladangnya harus dipupuk, tanamannya jadi bagus, jadinya malah kan diurus ya Bu ya. Nah, gitu kira-kira Kang Abu. Oke Bu. Saya kira itu saja. Jadi tantangan-tantangan ini bagaimana supaya ini bisa bukan evolusi ya, tapi kalau bisa kita berevolusi lah supaya Betul. Islam ini berjaya kembali begitu. Oke. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banget kepada Bu Nur yang sudah memberikan pencerahan luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, dan mungkin juga mudah-mudahan kita di sekitar 200 orang ini yang hadir juga nanti saya rasa kita sama-sama punya visi yang sama gitu ya dengan pembahasan ini untuk lebih memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga. Dan Indonesia adalah salah satu negara Islam yang paling tinggi tingkat perceraiannya di Asia Pasifik, Ibu dan Bapak. Faktanya seperti itu. Nah, makanya mungkin ini salah satu untuk kita pahami juga bahwa pengetahuan ini penting sekali. Nah, mungkin boleh direspon oleh Ibu Nur Rofiah, silakan. Baik, Kang Abu, kebetulan ini ya, jadi saya itu terlibat dalam tim penyusunan modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Jadi saya, Mbak Alisa Wahid ya, Putri Gus Dur itu ada di dalam tim itu. Nah, masih ada itu Bu, bimbingan perkawinan, bahkan kita sedang perjuangkan ya, supaya kalau modul yang sudah kita susun itu adalah 16 jam. Jadi 2 hari masing-masing 8 jam. Materinya itu ada filosofi perkawinan, yang kemarin itu ya, itu juga menuju perkawinan, saya lupa, menuju keluarga sakinah, gitu. Itu bagian saya menulis modul itu. Plus ini Kang Abu, plus kesehatan reproduksi itu juga saya yang menyusun modulnya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan kemarin dan kemarinnya lagi plus hari ini itu gambaran umum dari modul itu kurang lebih seperti itu. Juga ada materi dinamika perkawinan. Itu yang menyusun Mbak Alisa Wahid. Beliau adalah psikolog perkawinan. Jadi bagus sekali diberi bekal-bekal pengetahuan yang sangat kunci sehingga calon pengantin itu punya perspektif yang melihat perkawinan tidak hanya urusan tubuh ya fisik, tetapi juga tanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan di awal itu sebenarnya waktu itu saya ingin ajak latihan sedikit bareng gitu ya, cuma saya lupa itu. Jadi pertama kali calon pengantin itu mau masuk bimbingan, itu diajak untuk merefleksikan membuat sungai kehidupan. Gitu. Sungai kehidupan, dia gambar aliran, lalu di ujung itu kan akhir kehidupan. Kita tanya begini, nanti setelah hari perhitungan, kondisi keluarga seperti apakah yang ingin kalian lihat? Gitu. Jadi langsung dibawa ke akhirat tuh, Mas Marlo. Jadi di Yaumul Hisab nanti, setelah hari perhitungan kan semuanya sudah selesai tuh, tinggal masuk surga atau masuk neraka kan gitu. Nah, dalam masa itu kondisi keluarga Anda seperti apakah yang ingin Anda lihat? Kan sudah tuh mereka membuat ini kan cita-cita tertinggi kehidupan akan kita sebut begitu. Barulah kita ke hari ini. Lalu hari ini sampai dengan mati nanti itu adalah kesempatan untuk mewujudkan cita-cita tertinggi perkawinan itu.
Sehingga sejak awal itu sudah diberi fondasi spiritual dalam menjalani perkawinan. Ada juga tema menyiapkan generasi berkualitas memenuhi kebutuhan hidup. Cuma memang seperti Ibu Penny tadi bilang ya, tantangannya adalah mengubah mindset, termasuk mindset fasilitatornya. Iya, Jadi iya, iya. mindset fasilitator, sebab semua itu menjadi bubar kalau mindsetnya itu nggak ketemu. Makanya ada pelatihan namanya BIMTEK Fasilitator. Nah, BIMTEK Fasilitator ini kitalah yang kemudian langsung mengisi dan mengajak para fasilitator untuk mengubah cara pandang terhadap perkawinan, karena rata-rata seperti yang Ibu Penny tadi, istri harus taat mutlak itu kepada suami. Sementara kita menawarkan cara pandang yang berbeda. Nah, soal strategi itu memang kita mesti juga ini ya, karena sebenarnya kan tidak hanya penting buat perempuan, ini penting juga buat laki-laki. Saya yakin kalau perempuan mengalami gangguan reproduksi, istri mengalami gangguan reproduksi, ada kista, miom, apalagi kanker, tumor, itu suaminya juga, suami yang baik tentu saja ya, dia pasti akan sedih. Betul, Bu. Kalau suami yang tidak baik kan melihat itu sebagai kesempatan untuk hal yang berbeda ya. Tetapi suami yang baik itu pasti akan sedih. Anaknya pasti akan sedih. Dan keluarga itu pasti menjadi tidak sakinah lagi. Tidak hanya ketika istri mengalami gangguan reproduksi, suami mengalami gangguan reproduksi juga semua sedih. Anak mengalami gangguan reproduksi, semua sedih. Dan keluarga kemudian menjadi tidak sakinah karena khawatir dengan gangguan reproduksi itu. Maka kesehatan reproduksi itu sebenarnya tidak hanya kesehatan perempuan ya, tetapi mengingat sistem reproduksi perempuan itu lebih kompleks, masanya lebih panjang, maka memang dalam materi kesehatan reproduksi kita memberi perhatian khusus kepada perempuan. Kalau soal strategi sih saya mau ini aja sharing ya. Ada satu teman itu kalau mau bicara gender kok di pesantren. Itu biasanya kan banyak yang alergi tuh, langsung gatal-gatal lah, tidak ingin buka pintu gerbangnya nggak mau buka gitu ya. Ini kan perlu strategi dan memang kita tidak bisa, kita sendiri juga pasti nggak nyaman kalau ada ide asing, kita nggak tahu apa-apa kok terus kitanya diminta untuk bicara sementara ada asumsi negatif. Maka kita memang harus mempertimbangkan ini ya, psikologi dari masyarakat yang mau kita ajak bicara. Karena itu salah satu strateginya untuk mengenalkan gagasan keadilan gender itu adalah dengan membuat program dengan nama Fikhun Nisa itu, Kang Marlo. Fikhun Nisa itu kan fikih perempuan. Karena sebetulnya semua yang dibicarakan dalam Kespro itu ada semua di dalam kitab fikih. Cuma perspektifnya baru hukum. Sehingga hanya ketika orang menstruasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Balik lagi ya, do and dance doang tanpa pemahaman gitu ya, Bu. Nah, karenanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu sebetulnya membuat pengajian kitab kuning berupa fikih itu jadi hidup sekali, Kang Marlo. Mengapa? Karena misalnya ketika mengajarkan toharoh ya, mengajarkan tentang bersuci, itu kita bisa menampilkan gambar, misalnya sampai menstruasi, sampai hadas besar kan itu. Nanti menstruasi itu seperti apa, menstruasi itu begini loh, itu ada gambarnya, mungkin ada videonya, kan ngajinya jadi menarik gitu. Maka untungnya sekarang ini sudah banyak sekali pesantren yang terbuka ya, Bu ya? Terbuka, tidak hanya terbuka, tetapi juga dia mengintegrasikan dalam sistem pengajaran di pesantren itu. Tapi berarti ini gerakan Ibu ini sudah mulai berjalan gitu ya, kira-kira ya? Kalau saya kan hanya butiran debu ya, Kang Marlo. Saya kan sebenarnya banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan dan itu sejak lama sekali. Intinya gini, Bu, apapun yang nanti bisa kita sinergikan, kita di sini ada 200 orang lebih gitu ya. Saya rasa semua teman-teman di sini, sahabat dialog positif di sini, apapun gerakan, saya rasa kita bisa sama-sama untuk saling bantu. Setuju nggak, sahabat dialog positif semua oke ya? Untuk lebih baik. Karena mengutip tadi perkataan Buya Hussein juga, tadi saya menarik banget gitu. Jadi kalimatnya begini, keren banget. Dia bilang begini, perjuangan untuk kesetaraan gender pada akhirnya untuk mewujudkan hubungan kesalingan gitu. Bukan untuk merendahkan laki-laki, bukan untuk jadi gimana dan seterusnya, tapi hubungannya adalah kesalingan. Jadi sinergis gitu. Jadi bapak-bapak nggak perlu khawatir kalau istrinya ikut kajian kesetaraan gender yang akhirnya kekuasaan bapak-bapaknya jadi turun. Nggak juga gitu. Justru yang harus kita pahami adalah
dua-duanya harus saling. Kan litaskunu ilaihi itu kan sebetulnya adalah ada keseimbangan di antara keduanya gitulah kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Penny. Tadi luar biasa gagasannya Ibu Nurofiah. Pokoknya ada apa yang kita bisa kolaborasikan, let's do it gitulah kira-kira. Ya. Setuju ya semua ya? Ya. Oke, sekarang kita ke Kang Arlanda Ghazali. Oke. Silakan Kang Arlanda Ghazali, boleh di-unmute Kang Alda. Halo, Kang Abu, Assalamualaikum. Oke, Ibu dan Bapak, ini gitarisnya Changcuters. Oke, nah ini kalau Ibu Bapak pernah dengar band Changcuters, ini gitarisnya. Oke, silakan Kang Alda. Bu, pengen bertanya nih, kan biasanya tuh dalam agama ketika kita sudah mencapai dewasa, menganjurkan untuk cepat menikah. Bahkan orang tua pun menyuruh seperti itu. Tapi di sini pengen bertanya itu tolak ukur atau kapan sih kedewasaan seorang lelaki atau wanita mencapai dia mengerti akan melanjutkan hubungan ke pernikahan, sehingga dia bisa, apakah harus tahu dulu secara sex education-nya atau pengetahuan tentang relationship-nya, seperti itulah simpelnya. Seperti itu, Bu. Ya. Oke. Kapan seseorang disebut dewasa untuk bisa melanjutkan ke pernikahan dan bisa menghargai pasangannya? Ya. Oke. Nuhun, Kang Alda, nuhun. Silakan Ibu Nur. Ya, sebenarnya disebut mukallaf ya. Orang diberi tanggung jawab agama itu kan dapat taklif itu. Itu kan ada usia tertentu ya. Memang kalau di dalam fikih itu, tapi sekali lagi, fikih itu adalah hukum, karena itu logikanya positivistik. Positivistik itu sesuatu dianggap sebagai sebuah kebenaran kalau dia bisa diukur. Fikih penting sekali, sebab fikih itu kan soal legal standing ya. Saya dengan siapa, artinya gini, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, yang satu disebut zina, yang satu tidak, itu kan karena ada status legal itu, status legal. Nah, sehingga disitulah pertaruhan fikih. Fikih tidak salah kalau mengartikan dewasa itu adalah tandanya si perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah, misalnya gitu ya. Cuma itu menurut saya gini, dewasa untuk ukuran sholat ya, untuk ukuran sholat atau puasa mungkin cukup itu. Tapi untuk nikah kan tidak hanya sekedar melakukan gitu ya. Jadi menikah itu kan tanggung jawabnya banyak banget gitu. Jadi ada urusan ekonomi, ada urusan pendidikan, ada urusan macam-macam, dan itu berlangsung lama sekali, tidak hanya melibatkan diri sendiri. Puasa itu kan saya secara pribadi, sholat saya secara pribadi. Tapi nikah itu kan ada pasangan, ada relasi. Maka menarik untuk melihat ada istilah akil baligh. Akil baligh itu dia memang sudah dewasa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Akalnya itu loh sudah berfungsi, sudah bisa mempertimbangkan sesuatu itu baik atau tidak. Nah, karena itu kalau menurut saya itu kan manusia tadi ya, sepertinya saya kemarin sudah mengatakan juga nih, manusia itu bisa lahir berkali-kali. Tidak hanya fisik ya, tetapi juga lahir sebagai makhluk intelektual. Kapan? Ketika dia mulai menyadari bahwa akalnya itu mesti difungsikan secara maksimal untuk kebaikan. Lalu lahir sebagai makhluk spiritual. Kapan itu? Ketika dia menyadari setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat tanggung jawab perkawinan itu begitu besar, tadi ya, kalau misalnya apa tandanya, ya dia bisa sudah mampu secara fisik, secara mental, secara spiritual untuk mengemban kewajiban sebagai suami dan istri gitu. Tidak harus dia kaya raya ya misalnya ya, tidak harus dia, tetapi keduanya ini loh, pasangan itu sudah siap untuk menjadi tim dan menghadapi keluarga itu dengan segala dinamikanya. Karena kalau kemarin ya, ciri dari suami dan istri yang ideal itu kan poinnya adalah agama, dan inti agama itu adalah
bagaimana bisa hubungan baik dengan Tuhan itu bisa melahirkan kemaslahatan pada makhluknya. Maka kapan kita siap itu adalah kalau kita sudah mampu nih menjadi tim dalam perkawinan itu secara psikologis ya, bahwa siap secara finansial itu jauh lebih bagus, siap secara fisik, secara macam-macam bagus. Cuma sebetulnya kalau dalam tuntunan agama, syarat sahnya nikah itu murah sekali, Kang Marlo. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, terus mahar pun cincin dari besi pun tidak ada soal. Itu murah sekali. Tapi nikah itu kan tidak hanya di hadapan Allah ya, tapi juga di hadapan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang punya tuntutan sangat mahal sekali. Betul. Misalnya harus resepsi, kemudian maharnya itu harus berbentuk seperti apa. Maka kita mesti negosiasi nih. Misalnya pasangan suami istri itu, calon pasangan suami istri mesti menegosiasi sampai titik mana bisa kompromi dengan tuntutan masyarakat. Sehingga tidak yang dia sendiri kemudian ketakutan untuk menikah hanya karena tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi karena resepsinya nggak bisa gede-gedean gitu ya, Bu ya? Nah, mumpung corona nih, mumpung pandemi nih, jadi kan sebetulnya kesempatan untuk nikah murah itu. Benar, Bu. Benar. Memang ada problematika antara gengsi dan takwa. Itu memang di pernikahan tuh begitu, Bu. Ya, intinya kan kita siap gitu aja. Sekarang tinggal semakin siap dalam segala dimensi, semakin bagus perkawinan itu dilaksanakan. Makanya perkawinan anak itu problemnya di sini. Karena anak itu tidak siap untuk mengemban nikah sebagai janji yang kokoh, apalagi itu tadi masa reproduksi yang begitu panjang, anak belum siap. Maka silakan diukur ya, apakah dia intinya kan, tapi nunggu siap juga kadang nggak siap-siap. Maka pada usia tertentu, terus kemudian secara umum sudah siap, ya kadang-kadang harus nyebur juga gitu kalau memang tidak berani untuk. Tapi poin penting menurut saya adalah bagaimana caranya apa yang harus kita siapkan adalah bagaimana dengan menikah itu kualitas hidup kita itu makin bagus gitu aja. Oke. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Kang Alda. Punten Kang Alda boleh di-unmute lagi? Yap. Oke, udah jelas Kang? Boleh Kang Abu? Jelas ya? Boleh dikit lagi Kang Abu? Ntar ini banyak nanya, mau ada rencana kedua apa gimana nih? Kang Abu. Gimana Kang? Nggak, mungkin bisa jadi melalui pernikahan itu sendiri yang membuat kita dewasa seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Sangat mungkin sekali. Justru kita cari pasangan itu ibarat sendal ya. Kalau kanan ketemu kiri itu kan jadi klop. Jadi klop gitu. Akhirnya dia bisa nyaman. Sehingga yang penting dua-duanya itu menyadari bahwa itu proses panjang. Nikah itu ini yang disebut dengan kafaah ya. Kafaah sekufu. Kan ada istilah sekufu itu, Bang Marlo dan Mas. Ya, sekufu itu sepadan kalau bahasa kitanya. Biasanya sekufu masyarakat itu ditinjau dari hartanya lah, parasnya lah, keturunannya lah, kan gitu. Kalau di dalam agama sebetulnya tidak itu. Agama itu hanya memberikan standar sepadan atau tidak, itu adalah takwa itu ya. Agama, menyebutnya agama. Fadfar bidzatid agama. Nah, inti agama itu adalah takwa. Takwa itu adalah hubungan baik dengan Tuhan yang melahirkan hubungan baik pada makhluknya. Maka yang disebut dengan sepadan itu adalah kalau suami istri itu terus berproses bersama, menajamkan tauhid kepada Allah supaya bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi itu. Misalnya masing-masing suami istri ini kan kadang punya bakat masing-masing ya. Ada yang bakatnya seni, ada yang bakatnya sains, ada yang bakatnya entahlah apa itu. Nah, semua potensi positif ini gimana caranya dalam perkawinan itu bisa tumbuh dan menjadi media untuk kemaslahatan. Yang seniman ya ayo jadilah seniman, dan dengan seni itu kemudian bisa menebarkan maslahat ke seluas-luasnya, itu bisa banget. Lalu kemudian seni menjadi
bernilai spiritual. Atau Luar jadi biasa. bisnismen, silahkan jadi bisnismen, tapi jadikan bisnis itu sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan. Menjadi Setuju. ilmuwan, jadi apa saja. Jadi Ya. memang benar tadi perkawinan itu mesti menjadi ladang subur yang menumbuhkan, bukan mematikan potensi-potensi suami dan istri. Oke. Wah, good point. Kebetulan ini memang gitaris soleh, Bu. Ini gitarisnya Changcuter, gitaris paling soleh sejagat raya. Gitu, Kang Alda ya. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ibu dan Bapak semua luar biasa ya, seru. Oke, 2 pertanyaan terakhir yang mungkin ini bisa dijawab cepat. Ini udah 21.46. Ini menarik pertanyaannya, dua-duanya akan saya angkat karena ini menarik banget. Nomor 1, ini dari Ibu Sinta Istadi. Pertanyaannya keren gini, karena ini memang terjadi dan retorik sekali pertanyaan ini. Dan tapi kita pengen tahu pandangannya gimana sih gitu. Can a wife refuse to have an intercourse with her husband in Islam? Jadi boleh nggak sih si istri itu menolak untuk berhubungan badan di dalam Islam? Apakah itu disebut sebagai pemerkosaan? Itu ada kaitannya nggak? Gitulah kira-kira, Ibu. Silakan. Ya, sekali lagi ya, tadi kan prinsip-prinsip perkawinan itu salah satunya muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan suami istri sebermartabat. Yang kedua juga ada musyawarah. Musyawarah itu termasuk dalam hubungan seksual, itu musyawarah. Apakah mau berakhir dengan cara seperti apa, mau berakhir dengan kehamilan atau tidak, mau hamilnya berapa kali, kapan, itu kan mesti dibicarakan. Terutama si istri nih, karena istri itu yang akan menjalani. Kalau kan hanya mengeluarkan sperma, habis itu balik lagi seperti kondisi awal. Tapi istri kan dia akan hamil 9 bulan, maka ayo dong diajak musyawarah. Jadi ada muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan taradin. Pertanyaan tadi terkait dengan taradin. Karena perkosaan, pemaksaan itu berarti salah satunya tidak menghendaki, dan itu tentu saja tidak boleh gitu. Ini poin penting nih. Perkawinan membolehkan hubungan seksual, tetapi tetap melarang cara-cara yang tidak bermartabat. Ya, setuju, gitu. Bu. Jadi karena ya kalau biasanya itu dikaitkan dengan hadis Kang Marlo. Ketika suami idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad fa bata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jadi ketika suami mengajak istrinya ke ranjang, tentu saja untuk hubungan seksual, kemudian istri membangkang, lalu suami marah, maka malaikat akan melaknat sampai subuh. Berarti asumsinya hubungan seksualnya malam hari dong ya. Siang, kalau siang aman. Siang tambah panjang, subuh masih lama. Laknatnya tambah panjang. Nah, tapi menariknya begini, ini kalimat bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu seringkali mau memberi pesan kepada kedua belah pihak, tapi cukup kepada satu pihak. Itu memang karakter bahasa Arab begitu. Jadi ini sehingga ini tentu saja bisa berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi poin yang juga penting itu begini. Hadis itu menggunakan kata da'a ya. Da'a, dakwah, ingat kan kata dakwah? Iya. Da'a itu mengajak dengan baik ya, mengajak dengan baik-baik. Itu sama kayak dakwah kan ya, Bu ya, kata dasarnya. Iya, dakwah itu kata dasarnya dakwah. Jadi mengundang, bahkan doa itu kan nggak ada doa yang doa kok songong itu kan nggak ada. Doa itu ya dengan sopan gitu. Jadi mengajaknya dengan sopan, suami nih konteksnya ya. Idza ta'ar rajulu imra'atu ila fa'abat. Nah, abad itu sebaliknya. Tidak hanya menolak tapi membangkang dan sombong gitu. Jadi dengan nada yang entahlah gimana contohnya ya, mungkin bapak ini loh hanya nafkahin segini mintanya tiap hari, memang apalagi itu yang membuat laki-laki lalu drop harga dirinya. Jadi poinnya adalah laki-laki mengajak dengan baik, istri menolak dengan sangat buruk. Maka tentu saja tidak termasuk suami menolak dengan baik, istri menolak dengan baik. Tidak termasuk, ya kan? Kan tadi ininya baik, yang ini buruk. Tidak termasuk juga ngajaknya buruk, nolaknya buruk, tidak termasuk juga. Kan yang tadi menolak, mengajaknya baik, nolaknya buruk gitu. Betul. Nah sekarang logikanya begini Kang Abu. Kalau mengajak, menolak dengan cara kasar itu kan baru verbal. Itu saja sudah dikenal.
apalagi melakukan tindakan yang membahayakan, memaksa, memperkosa, ya laknatnya lebih-lebih lagi kalau begitu. Mestinya Iya, dipahami seperti itu. iya, iya, Jadi iya, iya. menolak dengan cara yang tidak sopan saja sudah bisa membuat malaikat marah, apalagi Apalagi, bertindak setuju apalagi Bu, gitu maksudnya, setuju. apalagi memaksa kemudian membuat istri tak berdaya harus menuruti ajakan suami yang secara kasar itu. Padahal itu Oke. tadi ta'al. Betul, betul. Ya, maksudnya hati nurani juga harus terlibat di situ gitu ya, kira-kira ya. Karena tarodin itu kan, ang tarodin itu kan suka sama suka, ridho dengan ridho Ridho gitu. sama ridho. Yes. Harus dipegang teguh. Oke. Terakhir Bu, ini boleh dijawab cepat aja. Pertanyaannya menarik soalnya ya. Boleh dijawab cepat aja karena ini jadi fenomena yang kekinian juga sih. Jadi ini pertanyaannya gini. Bu, sekarang ini ustadz-ustadz dadakan yang lagi tenar banyak yang membuat posisi wanita kembali jadi objek mereka mengarahkan laki-laki untuk poligami dan perempuan diimingi surga jika mau poligami. Bagaimana Bu mengatasi hal itu? Gimana Bu? Surga itu kan hanya mungkin ditempuh dengan cara yang baik gitu. Nggak mungkin surga kok ditempuh dengan cara menyakiti yang lain. That's it. That's it. Gimana ya? Maka menurut saya gini, perempuan itu punya pilihan. Jadi gimana juga perempuan ini memilih ya pemahaman agama yang tidak menyakiti sesama perempuan misalnya. Ya. Dan perempuan jangan bahagia di atas penderitaan perempuan lain gitu. Yes. Makanya mesti punya ini ya. Kadang-kadang memang kayak balik gitu loh, balik ke ajaran mulia Islam itu bisa berbalik 180 derajat kalau difahami dalam kesadaran kemanusiaan perempuan yang terendah itu. Jadi balik lagi. Dan bahkan ya banyak itu beredar meme ya. Bagaimana si perempuan itu boleh menggoda suami orang dan itu dianggap sebagai. Kalau menurut saya itu bertentangan sekali. Bagaimana mungkin perempuan kok diposisikan untuk menggoda suami orang? Yang seharusnya terjadi adalah sesama perempuan dan laki-laki itu saling menjaga perkawinan diri sendiri dan perkawinan orang lain supaya bisa tahan dari ini ya, supaya sama-sama tahan dalam kemaslahatan gitu. Okay. Maka saya mengatakan bahwa itu pemahaman yang tidak valid. Oke, boleh dilanjutkan dengan final statement Ibu untuk malam hari ini, penutup? Oke. Saya kira kesehatan reproduksi itu sesuatu yang sangat penting sekali di dalam keluarga dan ikut menentukan ketenangan jiwa. Dan yang dimaksudkan dengan kesehatan reproduksi itu tentu saja tidak hanya secara fisik, tapi yang lebih tidak kalah pentingnya adalah kesehatan secara mental, spiritual. Karenanya masa fungsi reproduksi mesti dijalankan dengan cara-cara yang memberi kemaslahatan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, spiritual. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua bisa menjalani masa reproduksi dengan baik sebelum menikah, setelah maupun selamanya. Oke, terima kasih Kak Marlon, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa, bukan bermanfaat lagi Bu, ini super bermanfaat. Boleh tepuk tangan dulu buat Nur Rofiah, malam hari ini selalu, ya bukan malam hari ini ya, selalu bikin mind blowing. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sahabat Dialog Positif, tampaknya kalimat terakhir tadi juga menjadi penutup, tapi tetap saya akan menggunakan slogan kalau ketemu sama Bu Nur Rofiah adalah monogami yang adil. That's it. Gitu ya, period. Titik. Dah. Itu saja Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Linknya udah ada di grup. Ibu Nur Rofiah mohon PPT-nya, semua presentasinya kami minta gitu ya, dari yang awal sampai yang terakhir semuanya kita untuk mempelajari ulang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.